Saya sebagai peserta Latsar Kota Makassar tahun 2021 angkatan 68. Nah, kesempatan kali ini saya akan menampilkan video aktualisasi saya selama habituasi. Selamat menyaksikan. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor. Tahapan pertama, menyiapkan bahan dan jadwal konsultasi. Saya bertanggung jawab dalam menyiapkan rancangan aktualisasi sebelum memulai kegiatan. Tahapan kedua, melakukan konsultasi. Saya melakukan musyawarah dengan tutur kata yang sopan dan santun. Tahapan ketiga, mencatat hasil konsultasi. Saya melakukan konsultasi untuk menghasilkan layanan berkualitas. Kegiatan 2. Pembuatan RPP. Tahapan pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Menyusun RPP adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai guru kelas agar materi yang diajarkan menjadi jelas. Tahapan kedua, menyusun kegiatan pembelajaran. Penyusunan RPP dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan baik, efektif, dan efisien. Tahapan ketiga, penandatanganan RPP. Saya bersikap ramah, sopan, dan hormat kepada mentor pada saat melakukan penandatanganan RPP. Kegiatan 3. Pelaksanaan pretest. Tahapan pertama, mencari referensi pretest. Saya bertanggung jawab melaksanakan tugas mencari referensi soal pretest. Tahap 2, membagikan pretest. Saya bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap siswa pada saat melakukan pembagian soal pretest. Tahap 3, menganalisa pretest. Analisis soal pretest dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan baik, efektif, dan efisien. Kegiatan 4, pembelajaran menggunakan model Make a Match. Tahapan pertama, mencari referensi. Tahapan kedua, membuat bahan ajar dengan menerapkan model Make a Match. Saya bertanggung jawab melaksanakan tupoksi, yakni mengajar, mendidik, melatih, dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Tahapan ketiga, melaksanakan pembelajaran IPA dengan menerapkan model Make a Match. Energi yang tidak akan habis dan bersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Saya membentuk kelompok siswa secara heterogen dan tidak diskriminatif kepada peserta didik yang memiliki kemampuan akademik rendah. Kemudian bersikap ramah dan sopan dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik. Dan berinovasi dalam pengembangan bahan ajar dengan model Make a Match. Tentunya bekerja keras dalam membuat media pembelajaran model Make a Match sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Kegiatan 5, pembelajaran menggunakan model number head together. Tahapan pertama, mencari referensi. Tahapan kedua, membuat bahan ajar dengan menerapkan model number head together. Saya bertanggung jawab melaksanakan tupoksi, yakni mengajar, mendidik, melatih, dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Tahapan ketiga, melaksanakan pembelajaran IPA dengan menerapkan model number head together. Saya bersikap disiplin dan adil dalam pembelajaran IPA. Kemudian bersikap ramah dan sopan dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik.
Tentunya berinovasi dalam pengembangan bahan ajar dengan model number head together dan melaksanakan pembelajaran agar meningkatkan mutu pembelajaran di kelas secara efisien dan efektif. Dan bekerja keras dalam membuat media pembelajaran model number head together. Coba nomor 2 di kelompok 1. Matahari, air, angin. Nah, coba ulangi matahari, air, angin. Ya, jadi sumber energi alternatif itu matahari, air, dan angin. Beri dulu aplaus. Kegiatan 6 pembelajaran menggunakan model snowball throwing. Tahapan pertama mencari referensi. Tahapan kedua membuat bahan ajar dengan model snowball throwing. Saya melakukan pembelajaran dengan menerapkan model snowball throwing dengan penuh tanggung jawab. Tahapan ketiga melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model snowball throwing. Nah, ibu minta kalian semua tulis soal mengenai energi alternatif. Tulis soal kan? Soal apa saja yang mau diketahui? Tulis soalnya saja, oke? Bisa tentang matahari, bisa tentang energi air, bisa tentang energi apa? Saya bersikap disiplin dan adil dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model snowball throwing. Kemudian bersikap ramah dan sopan dalam melaksanakan pembelajaran dan berinovasi dalam pengembangan bahan ajar dengan model snowball throwing. Dan bekerja keras dalam pengayaan model snowball throwing sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Mengeringkan bagaimana bisa? Betul? Ya, beri dulu tepuk tangan bersama. Kegiatan 7, pelaksanaan post-test. Tahapan pertama, mencari referensi post-test. Saya bertanggung jawab melaksanakan tugas mencari referensi soal post-test. Tahapan kedua, membagikan post-test. Saya bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap peserta didik pada saat melakukan pembagian soal post-test. Tahapan ketiga, menganalisa post-test. Analisis soal post-test dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan baik, efektif, dan efisien. Kegiatan 8, evaluasi hasil aktualisasi. Tahapan pertama, membuat kuesioner. Saya bertanggung jawab dalam menyelesaikan keseluruhan tahapan kegiatan aktualisasi. Tahap kedua, mengedarkan kuesioner. Saya tidak memaksakan kehendak dalam pengisian kuesioner. Tahap ketiga, menganalisis kuesioner. Saya bersikap jujur dalam menyampaikan hasil analisa kuesioner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala UPT SPE SD Impres Sambung Jawa 1 Kota Makassar selaku mentor dari Fatimah Tesora SPD. Dari kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Fatimah Tesora SPD, saya melihat bahwa penggunaan ketiga model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan diharapkan penerapan variasi model pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyuni Nurdin, selaku rekan sejawat dari Ibu Fatimah Tesora. Saya melihat kegiatan aktualisasi yang dilakukan dengan menggunakan 3 model pembelajaran. Ini cukup baru di sekolah kami, jadi bisa menarik perhatian siswa untuk ikut belajar lebih aktif, antusiasme dalam belajar. Terima kasih. Nama saya Najian Jasa Putri dari kelas 4B. Menurut saya, model